Selamat sore untuk kakak-kakak semua. Sore. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah datang ke sini dan meluangkan waktu kakak-kakak untuk mendengar bulan dari saya. Jadi sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Lisa Anastasia. Jadi bapak kakak semua bisa panggil saya Lisa. Di sini saya dari kampus Apel dan tujuan saya ke sini untuk melakukan kunjungan kepada kakak semua. Jadi waktu yang saya butuhkan di sini ini 30 menit. Apakah kakak semua bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya melakukan kunjungan, saya membagi tiket dulu. Baik, di sini sebelumnya saya mau bertanya kakak semua, apakah kakak tahu apa itu pneumonia? Tidak. Baik, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang pneumonia. Jadi arti pneumonia itu penyakit peradangan paru-paru, atau pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru udara. Jadi kondisi ini dapat mengakibatkan pengumpulan cairan atau nanah yang berpotensi mengganggu fungsi pernapasan. Pneumonia ini disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu seperti bakteri, jamur, terus virus. Jadi di bakteri ini penyebab bakteri pneumonia yang paling umum. Terus bakteri lain yang juga dapat menyebabkan pneumonia termasuk Legionella pneumonia dan Mycoplasma. Terus yang kedua itu virus. Jadi pneumonia jamur, virus influenza, virus corona. Itu jadi kita di sini kan pernah menyebabkan virus corona. Jadi dia punya tanda dan gejala itu tuh seperti virus corona. Jadi tanda dan gejala itu tuh yang pertama itu batuk, flu, nyeri dada, terus demam, sesak nafas, menggigil, mual dan muntah. Jadi kalau kakak-kakak semua di sini atau keluarga yang mengalami flu, batuk, itu jangan dibiarkan saja. Kan
kurangi merokok. Terus jangan terlalu dekat kalau ada teman-teman yang terkena virus gitu. Ada teman-teman yang flu atau batuk itu jangan terlalu dekat. Terus cuci tangan, vaksin, itu. Cara pencegahannya cuma itu saja. Sudah menit. Jadi di sini sedikit pencegahan dia itu tuh sangat penting, terutama bagi individu yang berisiko tinggi. Jadi beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu itu yang pertama vaksinasi. Jadi vaksin itu tuh dapat melindungi terhadap pneumonia yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Jadi vaksin juga penting untuk mencegah pneumonia yang berkaitan dengan flu. Yang kedua itu tuh menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu tuh mencuci tangan secara teratur dapat mengurangi penyebaran virus dan bakteri. Yang kedua itu tuh menghindari kontak langsung dengan orang yang tidak sehat. Terus gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat ini mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus berolahraga secara teratur, yang cukup tidur untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang terus hindari merokok. Jadi kita tuh menghenti kebiasaan merokok. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada kakak, terus bapak, saudara gitu yang merokok, bilang harus dikurangi merokok. Terus itu tuh kalau mereka merokok kan enak ya. Kita yang dekat dengan mereka ini kita hidup sama asap rokok itu yang lebih berbahaya. Dan terus kontrol penyakit, sering kontrol penyakit ke puskesmas terdekat, mengelola kondisi kesehatan yang ada, terus seperti asma dan dapat mengurangi penyakit pneumonia. Jadi di sini nih ada cara pengobatannya. Di sini ada pengobatannya itu tuh pengobatan itu tuh tergantung pada penyebab dari keparahannya pneumonia tersebut. Jadi sini beberapa metode pengobatan. Yang pertama itu tuh antibiotik. Antibiotik itu tuh untuk pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Jadi pemilihan antibiotik tergantung pada jenis bakteri yang terinfeksi. Itu obat antibiotik. Kalau obat antibiotik itu kita harus pergi ke klinik dulu, pergi periksa dokter dulu. Kalau di apotek itu tuh kita tidak bisa dilayani, itu harus ada resep dokter. Jadi yang kedua itu tuh obat antivirus. Jadi jika pneumonia disebabkan oleh virus tertentu, itu seperti virus corona. Jadi yang selanjutnya itu tuh obat anti jamur. Obat anti jamur itu tuh untuk infeksi jamur. Selanjutnya itu tuh obat
jika diperlukan. Jadi di sini ada kesimpulannya itu tuh, pneumonia adalah penyakit yang serius dan kita jangan menyepelekan penyakit. Terus dan dapat mengancam jiwa jika kita tidak ditangani dengan baik. Terus selanjutnya itu memahami penyebab, gejala, dan cara pencegahan itu tuh sangat penting. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi itu tuh tolong kakak untuk menyimak, terus mengikuti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu tuh dengan langkah pencegahan yang tepat dan kesadaran akan kesehatan, terus risiko terkena pneumonia dapat diminimalkan jika mengalami gejala yang mencurigakan. Jadi tolong segera konsultasi dengan tenaga medis untuk perawatan yang lebih lanjut. Jadi cuman itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Sudah nih? Baik, di sini saya memberi waktu dan kesempatan untuk kakak-kakak mau yang ingin bertanya. Silakan. Saya Ibu. Ya. Jadi saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang penyakit peradaban pada paru-paru. Nah, di sini saya bertanya, kira-kira siapa saja yang berisiko tinggi terkena penyakit pneumonia tersebut? Mungkin ada tingkatan faktor usianya atau seperti apa? Minta penjelasannya. Baik, di sini saya langsung menjawab ya Ibu. Baik, di sini kakak bertanya siapa saja yang berisiko tinggi yang terkena pneumonia ya. Jadi di sini yang berisiko tinggi terkena pneumonia itu seperti anak-anak di bawah umur 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun. Jadi di sini terus orang dewasa di atas umur 63 tahun. Terus serta individu yang kondisi medisnya tertentu. Jadi kalau dia juga tertentu, seperti kita juga bisa kan, kalau kita punya tergantung dengan kita punya tubuh toh. Kalau tubuh kita lemah gitu, itu juga bisa terkena virus pneumonia itu. Jadi bagaimana sudah bisa diterima? Iya bisa. Baik, untuk kakak yang lain saya bisa memberi kesempatan untuk bertanya. Bagaimana kakak ingin bertanya? Oh aduh, tadi saya lupa. Saya
selanjutnya untuk kakak yang lain. Ada ibu yang baju putih. Kakak. Jadi baik, terima kasih dari penjelasan. Tadi di sini saya mau bertanya, apakah penyakit pneumonia bisa sembuh sepenuhnya? Baik, pertanyaan kakak ini sangat bagus sekali. Apakah pneumonia itu tuh bisa sembuh sepenuhnya ya kak? Baik, di sini saya sedikit menjelaskan. Penyakit pneumonia ini bisa sembuh sepenuhnya. Jadi pneumonia ini dapat sembuh sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat. Jadi meskipun pemulihannya pemulihan bisa bervariasi, tergantung pada keparahan infeksi tersebut dan kondisi kesehatan kakak. Bagaimana kakak? Sudah bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya kakak tadi belum mengenalkan diri. Nama kakak siapa? Nama saya Kakakku. Dari mana kakak? Asli dari Kupang, Tulang. Nah, baik, di sini mungkin ada kakak yang ingin bertanya lagi kakak Balita. Kakak ingin bertanya. Nah, sebelumnya perkenalkan diri, statusnya apa, bekerja di mana, dari mana. Baik, saya ingin bertanya, apakah penyakit pneumonia ini bisa menular? Baik, apakah penyakit pneumonia ini bisa menular? Jadi penyakit pneumonia ini bisa menular. Dia tuh yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang dapat menular. Jadi kan saya kan sudah jelaskan tadi, jika ada kakak-kakak temannya kakak yang flu, batuk gitu, kita bisa jaga jarak. Itu tuh seperti virus corona yang 1 tahun kemarin. Dan kita juga harus jaga jarak, memakai masker supaya kita jangan terkena virus tersebut. Bagaimana kakak, bisa diterima, bisa dipahami? Baik, yang tadi kakak belum memperkenalkan diri. Nama kakak siapa? Nama saya dari mana kakak? dari Jawa. Oh iya. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih untuk kakak yang sudah bertanya dan pertanyaannya sangat bagus-bagus semua. Jadi di sini kan sudah bertanya. Jadi di sini saya mau mengevaluasi lagi.
sudah dipahami oleh kakak. Tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian, penyebab, tanda gejala, dan cara pencegahannya, pengobatannya. Jadi di sini nih saya mau bertanya lagi kepada kakak-kakak semua. Apakah kakak tadi yang sudah bisa dipahami, kakak bisa menjelaskan lagi. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Ibu Dewi. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Ibu Dewi itu tuh apa itu pneumonia? Oke, jadi baik Ibu, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa penyakit pneumonia itu merupakan penyakit peradangan paru-paru yang berupa infeksi yang menyebabkan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa penyakit pneumonia atau peradangan paru-paru berupa infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di satu atau kedua paru-paru, dan kondisi ini juga dapat mengakibatkan pengumpulan cairan atau nanah yang berpotensi mengganggu fungsi pernapasan. Baik, bagus sekali Ibu Fenty. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi. Bagus sekali. Ibu Dewi sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Ibu Putri. Baik, di sini saya mau bertanya kepada Ibu Putri. Baik, Ibu Putri, di sini saya mau bertanya apa tanda dan gejala penyakit pneumonia tersebut? Apa Ibu? Apa gejala penyakit pneumonia? Ya. Kalau yang saya dengar penjelasan Ibu tadi itu gejala-gejala penyakit pneumonia ini itu tuh seperti batuk, demam, terus flu, terus sesak napas, terus macam kayak cepat capek, dan kayak flu, terus dan cepat capek, habis itu mual muntah, terus nyeri dada. Baik, terima kasih untuk Ibu Putri, bagus sekali jawabannya. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Putri. Jadi saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Put. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Put itu tuh penyebab dari penyakit pneumonia. Jadi baik, seperti yang Ibu jelaskan tadi, penyebab dari penyakit pneumonia antara lain penyakit paru-paru kronis,
diabetes, penyakit jantung, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selain itu juga ada kebiasaan merokok dapat merusak sistem pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi. Paparan terhadap polusi udara atau dari lingkungan kerja yang berisiko, misalnya pekerja di industri tertentu, seperti asma atau bronkitis kronis. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Put. Terima kasih untuk Ibu Put. Jadi baik sekali, bagus sekali jawabannya. Kita tepuk tangan untuk Ibu Put. Baik, bagaimana untuk jadi di sini saya mau menutup acara penyuluhan kita sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak semua, ibu yang sudah meluangkan waktu dan yang sudah bertanya dan sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi saya mau minta maaf atas kesalahan, atas kurang kata, kurang materi yang saya berikan kepada kakak-kakak dan ibu-ibu semua. Jadi di sini saya mau undur diri untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore.